Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu Seminar Nasional Online dengan tema Gerak dan Langkah Penguatan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Menghadapi Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan. Izinkan saya, Mita Audia Rahma, untuk membacakan CV singkat dari Ibu Sinta selaku moderator pada hari ini. Nama lengkap, Sinta Kumala Sumarna, SST MMIK. Beliau lahir di Bandung 12 Agustus 1975. Pendidikan formal beliau yaitu D3 di STIA LAN RI Kampus Bandung, jurusan Administrasi Rekam Medis pada tahun kelulusan 1997. Beliau melanjutkan pendidikannya di Informatika Rekam Medis D4 Politeknik Piksi Ganesha Bandung dengan tahun kelulusan di tahun 2010. Riwayat pekerjaan beliau di Rumah Sakit Internasional Bintaro pada tahun 1998 hingga 2001. RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2001 hingga 2006. Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Internasional pada tahun 2005 hingga 2008. Selanjutnya di Politeknik Piksi Ganesha Bandung menjadi dosen tetap medical record selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu di PT Era Niaga sebagai analisis IT dan di PT Pilar sebagai analisis IT juga. Dan saat ini beliau di PT Mediantara sebagai analisis IT pada tahun 2017 hingga saat ini. Riwayat organisasi menjadi sekretaris Formiki DPD Jawa Barat di tahun 2008 sampai dengan 2011, sekretaris Formiki DPD Jawa Barat 2011 hingga 2014, Sekretaris Jenderal DPP Formiki di tahun 2018 hingga 2021. Kepada Ibu Sinta Kumala Sumarna SST MMIK, dipersilahkan. Cek sound. Sudah terdengar? Belum? Sudah? Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Ya, semoga bisa terdengar suara saya ya. Cek, cek. Nah, ini juga. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian, baik yang hadir di ruangan ini di Hotel Haris dan teman-teman di Zoom area, ya. Baik, perkenalkan saya dengan Ibu Sinta yang akan memandu acara seminar hari ini, tanggal 20 Maret 2022, hari Minggu, sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman pengurus DPP Formiki untuk periode 2022-2027. Selamat menjalankan tugas
dan mengemban amanah profesi PMIK, Pak Teddy. Selamat atas terpilihnya kembali menjadi Ketua Umum DPP Pormiki periode 2022-2027. Acara seminar nasional online hari ini dengan tema Gerak dan Langkah Penguatan Pereka Medis dan Informasi Kesehatan menghadapi transformasi digital pelayanan kesehatan. Ini mungkin teman-teman yang pernah mengikuti pada saat acara kongres, ada seminar juga sama mengenai rekam elektronik, dan sekarang kita membahas masalah digital. Ya, ini hal yang sangat menarik sekali, di mana pada pagi hari ini 3 narasumber sudah bergabung dengan kami di sini yang akan membawakan materi-materi yang sangat menarik. Tadi disampaikan pada saat Dr. Iin ya, yang menyampaikan bahwa saat ini sudah bukan lagi pilihan bagi pasienkes menjalankan rekam medis elektronik, tapi yang menjadi pilihan adalah yang manual. Banyak sekali rumah sakit yang sudah menjalankan hybrid barangkali, dan juga ada rumah sakit yang sudah menjalankan rekam medis elektronik, di mana fasenya adalah sudah dengan fase digital atau 5.0, di mana sangat cepat sekali teknologi ini akan harus wajib kita ikuti dan akan dijalankan. Baik, saya akan membacakan 3 narasumber yang akan hadir hari ini, yaitu Bapak Agus Rahmanto. Beliau mewakili Bapak Setiaji, MSI, yang tadi disampaikan Pak Ketum, beliau berhalangan hadir. Jadi diwakilkan oleh Bapak Agus Rahmanto, perwakilan dari DPO Kemenkes RI sebagai Deputy Chief. Kemudian narasumber yang kedua akan hadir Dr. Bambang Wibowo, SPOG MARS, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau DDPET. Narasumber yang ketiga, nanti akan ada Ibu Lili Wijaya, ibu kita bersama. Ibu Lili Wijaya, AMDPerkes SKMMM, sebagai Dewan Pembina Pormiki. Itu adalah 3 narasumber yang akan share dengan kita, yang saya yakin ilmunya akan sangat bermanfaat. Mohon rekan-rekan yang ada di Zoom area untuk menyimak, memperhatikan, dan nanti jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom chat. Mohon bukan media, sebenarnya ini bukan untuk mencari SKP saja ya, saya harap. Jadi apa yang disampaikan tolong diresapi, dihayati, dilakukan gitu kan ya. Barangkali nanti akan bermanfaat bagi teman-teman di pasienkes semuanya. Baik, apakah Pak Agus sudah hadir di Zoom? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, selamat datang Pak Agus Rahmanto. Ya, saya dengan cinta Pak. Siap, Bu, ya. Ya, baik. Baik, untuk CV. Ya, nama lengkap Pak Agus Rahmanto. Saat ini profesional sebagai Deputy Chief DTO atau Digital Transformation Office, Ministry of Health from 2021 until present. Untuk area expertise sebagai Project Manager, Business Process Optimization, Strategic Analyst,
data analytics, team leader, design thinking and prototyping, RDBMS, problem solving, good interpersonal skill, supervision and leadership, national or regional planning and budgeting. Beliau juga sebagai founder and commissioner ini di Klik Inovasi Digital dari tahun 2016 sampai 2021. Sebagai project manager Provincial Governance of DKI Jakarta tahun 2008 sampai dengan 2021. Sebagai sistem analis, kemudian managing partner, governor relationship officer, project engineer. Beliau ya sangat banyak sekali nih dan masih sangat muda nih Pak. Ya. Ya mungkin langsung aja Bu. Ya. Betul. Ya. Untuk materi pagi ini itu akan disampaikan dengan bagaimana arah Kementerian Kesehatan dalam transformasi digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah ini patut kita dengarkan bersama bagaimana arahan dari Kemenkes masa transformasi digital. Apalagi Pak, kalau nggak salah sekarang udah mau 5.0 ya Pak ya. Nah rumah sakit di Indonesia ini akan bagaimana? Atau Pasienkes Indonesia akan seperti apa? Baik, saya persilahkan untuk waktunya selama 25 menit. Setelah itu nanti akan kita lakukan dengan narasumber berikutnya. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, saya izin share screen-nya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Bambang Wibowo selaku Ketua Umum dari Persi, kemudian Ibu Lili Wijaya selaku DPP Pembina DPP Formiki, Bapak Ibu sekalian pengurus DPP Formiki yang baru tahun 2022-2027, selamat untuk pelantikan hari ini, dan juga para rekan-rekan semuanya dari Formiki yang hadir pada hari ini baik secara Zoom maupun secara offline. Salam kenal dari saya Agus Rahmanto. Saat ini saya sebagai Deputi Chief di Digital Transformation Office. Bapak Ibu sekalian, awalnya kami menyampaikan salam dari Pak Setiaji. Beliau adalah Chief DTO Kementerian Kesehatan. Kebetulan saat ini beliau sedang dalam pesawat, jadi sebenarnya tidak bisa menyampaikan materi ini dalam perjalanan dari luar negeri ke sini, dan itu mungkin akan memakan waktu cukup lama gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin nanti saya akan sampaikan beberapa materi, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi informasi terkait dengan transformasi digital di Kementerian Kesehatan, dan juga arahan terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPP Formiki dalam berkontribusi dalam transformasi ini. Baik, saya mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini mungkin kalau kita bicara soal transformasi digital atau catatan kesehatan, ini sebenarnya merupakan satu rangkaian yang tidak putus gitu ya. Ini menggambarkan betapa pentingnya satu proses rekam medik ya, bahwasannya saat ini kita mulai mencatatkan kesehatan kita itu sebenarnya dari pada saat kita di kandungan bahkan ya, belum lahir gitu ya. Kemudian ketika dia lahir pun ada catatan juga terkait dengan perkembangan bayi, kesehatan anak, mental remaja, sampai dengan nanti pada saat kita berobat pun ada beberapa catatan-catatan medis yang memang kita produksi seperti itu. Sampai dengan terakhir nanti sampai dengan kritis dan kita meninggal pun itu juga ada catatan medisnya gitu. Dan ini tidak lepas dari rekan-rekan juga di Formiki untuk menata semua catatan medis ini menjadi satu rangkaian yang tersambung gitu. Nah, tantangannya adalah saat ini mungkin belum ada satu hal yang menyambungkan ini dengan baik gitu. Dalam artian bisa jadi kalau saya pengalaman saya sendiri ketika saya pindah rumah sakit, itu pun saya harus menenteng beberapa berkas yang memang bisa saya dapatkan dari rumah sakit awal gitu. Kemudian saya harus sampaikan ke rumah sakit berikutnya dengan berkas-berkas tersebut, kemudian dibikin rekam medis yang baru gitu. Dan saya membayangkan sebenarnya di setiap rumah sakit itu ada gudang rekam medis yang
sebenarnya setiap hari akan bertambah terus-menerus ya berkas-berkas tersebut gitu, dan itu akan alangkah indahnya kalau itu semua bisa saling menyambung datanya gitu, dan itu bisa digitalisasikan. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini gitu, dan kondisi saat ini mungkin banyak yang sudah memimpikan hal tersebut ya dalam prosesnya. Kita pengennya juga begitu Pak gitu, tapi sulit dan sebagainya gitu. Nah, saya ingin membuka mata dan juga pikiran kita semuanya bahwasannya saat ini peluang digitalisasi kesehatan di Indonesia itu dalam masa yang tepat lah gitu. Bisa dikatakan ada sekitar 202 juta ya, 202,6 juta pengguna internet dan terus bertambah. Dan ini cukup besar karena kita termasuk negara ketiga terbesar ya yang pertumbuhannya tercepat di ASEAN gitu, dan di dunia bahkan gitu ya. Kemudian kenaikan smartphone juga tinggi, kemudian pertumbuhan pendapatan layanan digital juga ekspektasi di 2022 sendiri dengan 60%. Ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi bagi sebuah negara dalam menyerap transformasi digital di dunia gitu, seperti itu. Dan selain peluang tentunya ada juga ini ya tantangan juga ya. Saat ini jutaan data dan ratusan aplikasi yang sudah ada gitu ya, karena memang kemarin tidak disambung, akhirnya bikin sendiri-sendiri gitu ya. Ada jutaan rekam medis, klaim, kemudian resep diterbitkan berdasarkan individu yang sama. Dengan satu orang itu bisa jadi banyak catatan-catatan, banyak rekam medis dan sebagainya gitu, baik dalam bentuk digital maupun bentuk kertas gitu. Kemudian aplikasi mengelolanya juga terpisah-pisah gitu di masing-masing rumah sakit, bahkan ada di profesi, kemudian di Kemkes sendiri, di Dinkes, kemudian di lain sebagainya, mengelola report-report yang sebenarnya itu mirip atau kebutuhannya basis datanya itu sama gitu. Kemudian juga ribuan penyedia layanan kesehatan mengelola data kesehatan berbasis individu yang tadi saya sampaikan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya punya data individu masing-masing yang notabene belum menyambung dengan baik lah seperti itu gitu. Dan di sisi kita sendiri di pemerintahan itu adalah kita mengidentifikasi ada sekitar 400-an lebih aplikasi di sektor kesehatan gitu, dan ini tentunya akan sangat menyita waktu bagi rekan-rekan di pelayanan kesehatan untuk memenuhi ataupun bahkan menginput data-data report dari aplikasi-aplikasi ini, dan ini kurang efisien karena layanan kita yang utama bukan administrasinya, justru yang utama adalah layanan kesehatan yang diberikan gitu. Nah, selain itu ya ada kendala kapasitas kesehatan juga yang memang membatasi terkait dengan nakes maupun terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di lapangan, sehingga transformasi digital atau sifatnya sebagai efisiensi dari proses yang ada itu sangat diperlukan. Nah, satu hal yang mungkin menarik juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan krisis pandemi kemarin gitu ya. Pandemi kemarin itu memberikan insight yang tepat bagi kita di sistem layanan kesehatan untuk melihat kembali dan juga mereview bahwa ternyata sistem kesehatan kita tuh nggak siap-siap amat gitu. Bahkan bisa dikatakan belum siap menghadapi pandemi ini gitu. Dan ini menyadarkan baik dari sisi kita pelaku layanan kesehatan ataupun masyarakat, menyadarkan betapa pentingnya permasalahan ini bisa diselesaikan gitu. Kemudian juga perlu ada peningkatan kapasitas di sisi internal kita, dan juga peningkatan di sisi sistem gitu. Jadi tidak mudah untuk menangani pandemi ini, tapi kita dikejar dengan waktu yang sangat mendesak gitu ceritanya gitu untuk bisa menghandle ini dengan baik gitu. Dan tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri, baik dari Kemenkes ataupun Dinkes atau yang sebagainya, bukan institusi saja. Kita harus kolaborasi dengan organisasi profesi, kemudian universitas, dan juga startup dan industri yang lainnya untuk kolaborasi yang baik untuk memperbaiki terkait dengan sistem kesehatan kita gitu. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan dari Pak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin, adalah membentuk satu unit khusus namanya Digital Transformation Office. Ini dibentuk pada tahun 2021 kemarin, melihat dari kebutuhan-kebutuhan di atas, dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 635/2022 tentang tim transformasi digital gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengetahui, tapi ada juga yang belum gitu ya. Sebenarnya posisi DTO ini apa di Kementerian Kesehatan gitu, apakah satker baru dan sebagainya. Posisi DTO ini sebenarnya bukan satker baru, tapi merupakan tim khusus di bawah Menkes langsung gitu ya. Kemudian dipimpin oleh staf ahli Menkes di eselon 1 saat ini kebetulan Bapak Setiaji sebagai staf ahli bidang teknologi kesehatan yang memimpin kita. Kemudian bekerja sinergis dengan Pusdatin Kemenkes, jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian akan mendengar terminologi yang sering dikatakan ada Pusdatin DTO gitu, atau DTO Pusdatin gitu. Itu memang karena
sebenarnya kita sinerginya adalah dengan Pusdatin Kemenkes gitu. Dan tapi kerja kita tidak terbatas pada Pusdatin, kita lintas Satker, lintas Dirjen. Kemudian yang menarik adalah ini didukung oleh profesional non-ASN. Jadi mungkin sedikit pelajaran ataupun terkait dengan percepatan ini adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan pada SDM yang ada di internal Kemenkes, tapi kita perlu merekrut profesional-profesional yang memang terlibat dalam industri kesehatan dan sebagainya untuk berkontribusi sama-sama gitu. Apa aja yang boleh dikontribusikan? Sebenarnya pertama ada terkait dengan integrasi data kesehatan nasional berbasiskan layanan. Jadi ini menarik banget karena saat ini momen yang baik saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian dari Pormiki gitu ya. Bahwasanya konsolidasi dan data rekam medis elektronik ini menjadi satu hal yang utama yang kita harapkan bisa menjadi platform untuk layanan kesehatan Indonesia atau kita sebut sebagai Indonesia Health Services. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi laporan dan mendukung analisa data dan pengambilan keputusan. Tadi yang terkait dengan aplikasi yang banyak dan sebagainya kita perlu efisiensikan supaya kita bisa fokus pada layanan dan laporan-laporan itu terproduksi secara otomatis tanpa menunggu laporan-laporan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kolaborasi ekosistem digital kesehatan. Ini membangun kerjasama secara luas kepada industri dan lain sebagainya untuk membangun ekosistem kesehatan ini secara lebih holistik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kapasitas digital SDM kesehatan. Nah, momen-momen seperti ini kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kapasitas digital SDM kesehatan terkait dengan rekam medis. Nah, salah satu contoh yang memang sudah menjadi use case kita di awal pada saat 2021 lalu, kita langsung diminta untuk memperbaiki terkait dengan sistem handling pandemi atau sistem untuk penanganan pandemi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin mengenal terkait dengan sistem Peduli Lindungi yang sekarang ini sudah sedang marak digunakan sampai selama masih masa pandemi kemarin gitu. Itu sebenarnya satu bagian saja, yaitu bagian untuk tracing gitu. Sebenarnya sistem itu ada 3 ya, ada 4 ada terkait dengan testing, treatment, kemudian vaksinasi gitu. Untuk menangani pandemi 4 sistem inilah yang harus digabungkan dan ini juga menjadi use case yang menarik dan contoh yang mudah disampaikan kepada masyarakat bahwa kita pengen layanan kesehatan kita juga seperti itu sebenarnya gitu, simpelnya gitu. Gimana sih Pak maksudnya gitu? Maksudnya ketika kita periksa gitu, data kita sudah ada dari data Dukcapil misalkan gitu. Jadi ketika kita ke lab, kita hanya tahu menunjukkan NIK kita, kemudian data kita sudah masuk lengkap gitu. Tidak perlu masukkan data profil satu persatu. Kemudian setelah data masuk, kemudian kita dites di lab gitu misalkan, kemudian hasil tes kita langsung keluar ke aplikasi yang kita pegang sendiri, yaitu di Peduli Lindungi gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir kapan rekam data saya seperti apa, kemudian kapan keluar dan sebagainya dan apa fungsinya gitu. Nah, begitu masuk ke Peduli Lindungi, data itu tentunya langsung dimanfaatkan oleh proses program kesehatan yang ada itu terkait dengan tracing. Kalau dia negatif, maka dia bisa melakukan perjalanan misalkan. Tapi kalau dia positif, maka dia akan melakukan tracing. Akan ada sistem kontak erat yang melakukan yaitu si lacak saat ini di puskesmas dari kader puskesmas bisa langsung menghubungi pasien yang positif tadi, kemudian melakukan kontak eratnya siapa aja dan setiap kontak erat diminta untuk melakukan exit test atau entry test seperti itu. Nah, tidak hanya itu, bagi pasien yang sudah terkena COVID, bahkan itu bisa diberikan isoman atau isolasi mandiri dengan paket obat gratis dan juga bahkan ada makanan gratis gitu ya, seperti itu. Dan ini semua kontribusi dari ekosistem yang ada. Jadi Kemenkes tidak membayar apapun terkait dengan telemedicine, bahkan kalaupun ada kontribusi paket gratis, itu tidak ada yang dikeluarkan dari pemerintah. Ini kan menarik ya. Yang dikeluarkan hanya pembelian obat saja karena itu memang program pemerintah gitu. Tapi untuk pelayanan telemedicine-nya gratis, kemudian konsultasinya gratis, bahkan pengiriman obatnya itu pun gratis dari si cepat dan itu semua kontribusi dari ekosistem yang ada untuk mendukung layanan kesehatan ini. Keuntungannya apa buat mereka? Mungkin bisa jadi promosi, bisa jadi user yang menambah dan sebagainya. Dan ini tentunya akan menguntungkan dari sisi masyarakat bahwa tidak perlu mengeluarkan biaya yang satu persatu dan bahkan negara pun berhemat di situ. Nah, ini juga terkait data manajemennya juga ada di vaksinasi, ada Smile, kemudian satu data vaksin, kemudian integrasi dengan BPJS. Ini merupakan satu kolaborasi yang cukup banyak, ada 7 lembaga yang berkolaborasi di sini, dan itu menjadi salah satu contoh yang baik. Dan ini juga mendapatkan data-data yang sangat berguna ya. Jadi saat ini sudah terkumpul hampir 200.000 sampel per hari di sistem NAR, kemudian ada 1.500.000 pengguna setiap hari yang divaksin ya, kemudian ada lebih dari 200 juta data vaksinasi masuk. Bayangkan ketika data vaksinasi ini kita gunakan untuk layanan kesehatan lainnya gitu. Orang yang sudah pernah divaksinasi datanya sudah ada di sana, kemudian kita bisa gunakan untuk mempercepat isian profil di rumah sakit. Jadi orang yang menggunakan data vaksinasi bisa
mendapatkan profilnya sudah tahu nomor rumah sana mana di mana, alamatnya di mana dan sebagainya gitu. Hampir seluruh penduduk sudah terdata di sana. Kemudian ada 93 juta pengguna yang terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Artinya mobile kesehatan ini dipegang oleh 93 juta, hampir setengah penduduk Indonesia. Kemudian penggunanya pun tidak hanya menginstal aja, tapi mereka aktif menggunakan per hari sekitar 8 jutaan. Kemudian ada 6.000 tracing aktif yang memang digunakan di Peduli Lindungi. Nah, data-data pandemi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan atau meloncatkan layanan kesehatan kita ke depan. Dan tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang memang berkontribusi untuk layanan yang lebih baik gitu. Nah, fokus kita sebenarnya ada di 3 terkait dengan tadi sudah sampaikan terkait dengan integrasi sistem data kesehatan, artinya kita benerin datanya dulu, standar datanya dibenerin dulu, gitu ceritanya gitu, supaya bisa saling terkoneksi, supaya bisa saling bicara dan bisa dibaca dengan baik gitu. Kemudian baru di aplikasinya kita efisiensikan. Aplikasi yang 400 tadi perlu dicek lagi berapa banyak yang perlu bisa dikurangi atau diefisiensikan, kemudian kita berkolaborasi dengan ekosistem. Nah, ini memang salah satu kegiatan prioritas, 3 kegiatan prioritas di DTO Kementerian Kesehatan dan juga menjadi roadmap dari RPJMN di Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana prosesnya di Kementerian Kesehatan sendiri saat ini? Tahun 2021 kita menyusun banyak arsitektur, kemudian desain dan sebagainya, di mana ini merupakan tahun-tahun penyusunan untuk konsep yang memang kita lakukan di tahun lalu, termasuk menangani pandemi juga salah satu agenda yang utama juga di sana gitu. Kemudian di tahun 2022 ini akan banyak pengembangan di sisi aplikasi, percobaan, piloting, kemudian juga terkait dengan penyusunan peraturan, maka nanti ini akan banyak dihadapi di tahun 2022. Harapan kita nanti ada beberapa yang bisa kita terapkan di tahun 2023 secara parsial ya, secara pilot gitu. Dan nanti di 2024 ini sudah menjadi sistem yang meluas digunakan di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan satu tahapan pembuat integrasi dan digitalisasi kesehatan yang bisa kita siapkan secara bersama. Gitu. Nah, saat ini Bapak Menteri Kesehatan kita pada tahun 2021 kemarin, tepatnya 16 Desember 2021, sudah meluncurkan strategi transformasi digital pelayanan kesehatan. Dan ini bukunya bisa Bapak Ibu sekalian download. Di sana ada banyak grafik dan juga informasi terkait dengan memahami ini di website kami di dto.kemkes.go.id gitu. Nah, intinya sebenarnya Bapak Menteri menginginkan agar fokus dari layanan kesehatan atau digital kesehatan ini berfokus kepada layanan, bukan lagi berbasiskan laporan. Kalau dulu mungkin aplikasi itu dibikin karena butuh data A, B, C, dan E. Bahkan dan itu bisa jadi ngumpul di semua puskesmas mendata banyak data-data baik yang dari Kemenkes, Dinkes maupun dari asosiasi yang lainnya gitu. Nah, itu karena basisnya adalah pelaporan. Harapan kita nanti tidak berbasiskan laporan, namun berbasiskan layanan. Artinya apa? Artinya setiap layanan yang digunakan, setiap informasi yang sudah diinputkan itu sudah otomatis menjadi laporan karena datanya terstandar. Jadi bayangannya adalah nakes di puskesmas tidak perlu lagi dia melakukan semacam fase input laporan gitu seperti itu. Dia hanya cukup mengirimkan input layanan aja. Layanannya pagi ini saya melayani 1 pasien, saya input dia disuntik dan dia kasih obat ini sebenarnya selesai. Kemudian data itu sudah langsung masuk ke Kementerian Kesehatan sebagai laporan nanti akan diproduksi gitu. Jadi fokusnya lebih ke layanan dan ini menjadi salah satu fokus yang kita harapkan bisa diwujudkan bersama. Nah, untuk mewujudkan itu kita punya namanya platform Indonesia Health Services gitu. Indonesia Health Services ini adalah platform yang akan mengintegrasikan tadi si penerima layanan dan pemberi layanan gitu. Penerima layanan ini adalah yang tadi Citizen Health App ini adalah merupakan reformasi atau transformasi dari Peduli Lindungi. Ini akan menjadi platform untuk penerima layanan. Sedangkan untuk pemberi layanan kita sebut sebagai partner system, ini adalah pelaku industri kesehatan gitu. Dan ini akan nyambung di dalam platform Indonesia Health Services ini gitu. Nah, di kita ada banyak tribe atau banyak pokja terkait masing-masing layanan primer, layanan sekunder dan sebagainya. Mereka masing-masing mempunyai fokus untuk memperbaiki terkait dengan data, ekosistem dan juga terkait dengan sistem aplikasi yang ada di masing-masing tribe tadi gitu. Nah, terkait dengan prinsipnya sebenarnya tadi kita tidak membangun aplikasi baru atau kita kemudian tidak membuat satu aplikasi sehingga aplikasi lain itu dimatikan dan sebagainya, bukan, tapi kita membuat platform berbasis layanan. Jadi artinya kita membuat platform yang bisa mengkoneksikan banyak aplikasi gitu. Kemudian tentunya untuk bisa berkoneksi kita perlu ada standarisasi arsitektur dan spesifikasi yang sama.
Nah, ini perlu disepakati standarnya sehingga bisa nyambung antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Gitu. Kemudian kita juga membuka terkait dengan API berbasis microservices, artinya layanan-layanan yang membutuhkan tersebut bisa berkontribusi dengan bagian yang sesuai dengan keahliannya ataupun sesuai dengan bagian yang memang di-handle terhadap itu sekarang microservices gitu. Kemudian ada kolaborasi ekosistem dengan industri kesehatan. Tentunya ini tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga ada keterpatuhan melalui keterpaduan, maksudnya apa? Ini adalah nanti mungkin apa yang membuat masyarakat atau membuat vaskes itu mau mengikuti ini gitu. Tentunya kan bukan dipaksa ataupun diberikan hukuman atau sanksi dan sebagainya, tapi karena memang kebutuhan. Artinya nanti ketika masyarakat melihat ini sebagai satu hal yang menguntungkan, tentunya mereka akan bertanya, apakah Anda sudah terintegrasi ke IHS misalkan gitu. Kalau sudah, maka gampang dong pelayanan saya nanti kalau mau pindah rumah sakit, saya mau pindahkan untuk ke tempat kerja, ke sekolah dan sebagainya itu bisa saya terintegrasi. Tapi kalau dia tidak terintegrasi ke IHS, maka tentunya pasiennya akan merugikan karena dia harus datang lagi ke vaskesnya, meminta rujukan, kemudian meminta macam-macam dan itu merepotkan pasiennya dan itu tentunya akan bekerja secara marketnya ya dan itu mereka akan mau untuk memberikan kontribusinya ke IHS karena memang market meminta itu gitu. Kemudian imbal baliknya tentunya akan ada terkait dengan transformasi dan integrasi dari informasi layanan digital. Nah, Bapak sekalian, ini salah satu contoh terkait dengan transformasi dari Peduli Lindungi. Ya saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian lihat hanya untuk scan-scan di mall ataupun terkait dengan vaksin, kemudian lain sebagainya. Ke depan dan waktu dekat mungkin di bulan Juni ataupun di bulan Juli ini, Peduli Lindungi akan bertransformasi menjadi satu super app untuk platform layanan kesehatan bagi penerima layanan yaitu dari masyarakat gitu. Ini bisa berkontribusi dengan Halodoc, bisa berkontribusi dengan lain sebagainya. Jadi layanan yang dipilih oleh masyarakat itu tidak terbatas pada layanan yang hanya diberikan oleh Kemenkes, tapi bisa juga ekosistem yang lainnya, bahkan yang lain dan bahkan vaskes-vaskes yang lain juga bisa terlibat dalam sini gitu. Nanti akan ada banyak terkait dengan electronic medical record, promosi kesehatan dan sebagainya. Ini bisa personalized gitu ya, PHR misalkan terkait personal record itu juga ada bisa dimasukkan di sini. Keuntungannya adalah ini sudah dipegang hampir setengah penduduk di Indonesia gitu. Nah, secara umum sebenarnya kita kan tadi sampai sampaikan ada 3 ya. Mungkin ini paling gampang untuk menggambarkan terkait dengan bagaimana sih transformasinya nanti bisa terjadi seperti itu ya. Jadi saat ini Bapak sekalian, kalau misalkan kita terkait dengan kita mengalami diabetes mellitus seperti itu misalkan gitu ya, yang bersangkutan itu sekarang bisa jadi ada banyak kali aplikasi yang untuk mereport terkait dengan gula dan sebagainya atau dia harus tes ke vaskes dan sebagainya gitu. Itu nanti ke depan bisa tergabung dalam satu aplikasi namanya Peduli Lindungi tadi. Kemudian dia bisa melaporkan terkait dengan self monitoring gitu, misalkan gitu. Atau misalkan terkait dengan PTM dia bisa melaporkan lokasi-lokasi yang masih belum merupakan kawasan bebas merokok misalkan. Dia bisa melaporkan di mall ini belum ada belum menerapkan bebas merokok dan sebagainya gitu. Itu mereka bisa report juga. Jadi aktif gitu. Selain self monitoring, mereka juga aktif gitu. Mereka bisa memberikan data itu ke Citizen Health App dalam arti Peduli Lindungi ke IHS gitu. Kemudian juga sama di sisi vaskes itu juga mempunyai sistem yang berbasiskan EAMR, misalkan terkait dengan puskesmas, rumah sakit, kemudian lab. Ini kan ada banyak banget ya aplikasi yang ada di sana gitu. Itu bisa memberikan data-datanya terkait dengan individu yang sama itu melalui standar EAMR tadi gitu. Nah, tentunya ini terkait dengan layanan kesehatan personal ya. Bagaimana dengan layanan kesehatan masyarakat terkait UKM gitu. Kita punya namanya Nakes App atau mungkin saat ini namanya menjadi platform sehat bersama yang merupakan salah satu platform untuk promosi kesehatan, kemudian pelayanan gizi, kemudian surveillance dan sebagainya digunakan oleh kader-kader di lapangan baik itu bidan, posyandu maupun yang lain sebagainya gitu. Itu akan melakukan semacam pendataan terkait dengan surveillance atau usaha kesehatan masyarakat. Kemudian data-data tersebut akan masuk ke IHS, di mana dalam IHS ini nanti Kemenkes, Dinkes, kemudian asosiasi yang lainnya bisa menggunakan data-data terkumpul itu untuk melakukan semacam analisa terkait dengan dashboard, kemudian terkait dengan pelaporan dan sebagainya. Jadi tanpa mereka perlu melakukan semacam pelaporan secara khusus terhadap satu report tertentu gitu ya, semua itu bisa di-generate dengan data yang sama, gitu, seperti itu. Dan ini banyak sekali aplikasi yang nanti mungkin akan bisa terefisiensikan gitu. Baik itu EPBGM, e-cohort, CTM, dan sebagainya, termasuk Silacak dan sebagainya. Gitu. Nah, ini salah satu use case-nya. Jadi ini terkait dengan
model standarnya gitu ya. Artinya kalau mereka daftar dari Peduli Lindungi, kemudian pasien itu bisa memberikan general concern, misalkan terkait saya setuju data kesehatan saya digunakan oleh Fasiankes A gitu misalkan gitu, maka data tersebut akan ada di Fasiankes tersebut, di Piker misalkan lewat Piker BPJS ataupun yang lainnya gitu, dan itu diambil dari IHS gitu. Kemudian pasien tersebut bisa melakukan semacam pelayanan di sana. Kemudian layanan-layanan tersebut juga otomatis akan tercatat ke health record pasien tersebut. Dan ini juga tersinkron dengan IHS. Kemudian setelah pasien itu selesai, maka dia akan tindakan dan sebagainya, akan ada resumenya atau akan ada macam rencana tindak lanjutnya. Bahkan kalau misalkan bukan rujukan, ini juga akan punya sinkronisasi dengan IHS itu. Nah, berikutnya nanti terkait jika diperlukan dia monitoring terkait dengan pelayanan kesehatan, misalkan dia harus mengiburkan gula darah dan sebagainya, akan diinformasikan ke pasien tersebut melalui aplikasi handphone mereka bahwa ini Anda wajib untuk melakukan monitoring gula darah dan sebagainya gitu ya, dan telemedicine dan sebagainya itu bisa di push ke handphone mereka gitu. Dan kalau terkait dengan program tadi sudah disampaikan bisa dibantu oleh kader ataupun terkait dengan yang lainnya untuk memonitor yang bersangkutan jika yang bersangkutan misalkan tidak bisa melakukan self monitoring ataupun tidak mempunyai device untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang merah di bawah ini bisa membantu untuk pelaksanaan tersebut. Ini kira-kira gambaran secara umum transformasi digital kesehatan yang ingin kita wujudkan di dalam tahun 2022 sampai dengan 2024 nanti, dan harapan ini menjadi gambaran yang sebaiknya memang menjadi hal yang sama dalam deskripsi kita ke depan. Nah, ya, dalam proses ini terkait dengan materi hari ini saya juga menambahkan sedikit informasi dan ini menjadi salah poin diskusi nanti gitu ya terkait dengan transformasi sistem layanan di Fasiankes. Nah, kalau Bapak sekalian informasikan juga tadi mungkin sudah ada sekitar banyak sekali aplikasi yang penerapan SIM-RS ya, dan hampir sekitar 88% telah memiliki SIM-RS ya, gitu. Kemudian 22% belum memiliki SIM-RS, tapi standarisasi SIM-RS-nya juga belum tentu sama gitu. Kemudian level SIM-RS-nya sudah banyak di front office, kemudian back office juga sudah ada beberapa gitu seperti itu. Kemudian yang menerapkan RME sendiri baru 126 gitu ya. Dan ini sifatnya masih rumah sakit rujukan di regional tipe A dan tipe B. Kemudian kendalanya adalah banyak aplikasi yang tidak interoperable, artinya tidak tersambungkan gitu ya. Kemudian sumber daya manusia juga terbatas, yang menguasai rekam medis elektronik di rumah sakit ini juga mungkin sedikit gitu. Kemudian biaya yang cukup besar karena masing-masing rumah sakit harus menyediakan server, SDM, kemudian juga kemudian aplikasi dan juga lain sebagainya, dan anggarannya cukup besar bagi rumah sakit, dan itu sayangnya tidak bisa dimanfaatkan secara luas gitu. Nah, kita pernah melakukan semacam identifikasi terkait dengan sistem informasi rumah sakit ya. Sistem informasi kan memang modulnya seperti ini yang sebelah kiri ya. Ini banyak melakukan entry kepada aplikasi tersebut, kemudian ketika dilakukan pelaporan ke rumah sakit, misalkan diminta dari Dinkes ataupun diminta dari Kementerian Kesehatan, mereka harus menginput ke aplikasi yang berbeda, misalkan ke SIM-RS, kemudian ke ASPAK, ke SITB, Psikobat, dan setiap penyakit kadang-kadang ada pelaporannya sendiri gitu ya. Dan ini diminta oleh banyak instansi, dan kita menurut Indonesia ada lebih dari 50 aplikasi yang digunakan di RS yang harus mereka inputkan di luar dari aplikasi layanan yang mereka sudah lakukan gitu. Tujuannya hanya satu, mereka diminta untuk membuat satu dashboard di Kementerian Kesehatan sebagai laporan gitu. Nah, ini kan menarik ya. Kemudian kita coba analisa lagi gitu ya. Ternyata variabel yang digunakan oleh 50 aplikasi tadi sebenarnya basisnya sama. Basisnya terkait dengan rekam medis elektronik berbasiskan individu. Dan bahkan sangat jarang yang mempunyai data individu. Rata-rata adalah data-data yang dilaporkan adalah bentuknya adalah data-data agregat gitu. Dan ini menjadi menarik karena terminologi ataupun standar data dari aplikasi tersebut berbeda gitu. Yang si A melaporkan dengan misalkan tadi jenis kelamin, misalkan jadi laki-laki perempuan, di sana tidak wanita dan berbeda-beda lah standarnya gitu. Jadi itu membuat kita melakukan analisanya pun sulit. Jadi meskipun sudah banyak aplikasi yang sudah ada, tapi ketika dikumpulkan ke dashboard dan juga dilakukan analisa, belum tentu bisa menghasilkan data yang sama gitu. Ini menariknya, kemudian ini salah satu contohnya adalah dari data-data yang ada, sebenarnya data-data ini punya standar internasionalnya gitu. Dan ini yang mungkin tidak semuanya sudah menerapkan hal ini gitu. Salah satunya ada terkait dengan HL7 FHIR ya. Jadi istilahnya ini adalah merupakan internasional standar yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk interoperabilitas antar layanan rumah sakit ini. Dan ini sudah ada standarnya sehingga memudahkan kita untuk melakukan semacam mapping ataupun melakukan semacam transformasi dari data-data yang sudah ada saat ini gitu. Nah, bagaimana nanti ke depan gitu ceritanya gitu. Yang pertama adalah
terkait dengan data-data yang ada di rumah sakit, ini kita berharap nanti mereka menggunakan standar yang sama. Artinya kalau mau bisa dipertukarkan, maka harus menggunakan standar yang sama. Dan standar itu adalah SL7 FHIR. Kemudian terkait dengan data-data yang sifatnya image, itu bisa menggunakan digital imaging DICOM. Nah, ini merupakan dua hal yang sudah kita tetapkan sebagai standar untuk pertukaran yang bisa digunakan di Indonesia Health Services gitu. Nah, nanti data-data tersebut akan disimpan di rumah sakit masing-masing, kemudian bisa digunakan untuk integrasi ke Kementerian Kesehatan. Dan ini nanti bisa ada repositorinya, kemudian data imaging repositorinya, baik secara nasional maupun secara parsial dalam arti setiap daerah, gitu misalkan gitu. Kemudian juga membentuk dashboard yang laporan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari level pusat maupun daerah. Kemudian tentunya data-data tersebut itu akan bisa dianalisa dengan teknologi yang ada, baik itu dengan kecerdasan buatan ataupun yang lainnya gitu ya. Dan ini bisa menjadikan analisa pengambilan keputusan atau peningkatan dari layanan kesehatan dengan lebih baik lagi. Ini ada big data elektronik bisa digunakan untuk peningkatan dari layanan tersebut. Nah, dari sampelnya sendiri itu juga bisa menjadi biobank. Ini menjadi salah satu fokus dari Pak Menteri pada tahun ini terkait dengan biobank gitu, bioteknologi ya. Dan juga ke telehealth gitu ceritanya gitu. Jadi data yang sudah dikumpulkan baik itu secara datanya ataupun dari sampelnya itu bisa digunakan untuk perbaikan dari layanan digital elektronik yang ada di masing-masing Fasiankes. Nah, ini kira-kira gambaran terkait dengan sistem informasi yang ada akan diintegrasikan di Fasiankes gitu. Nah, ini sedikit pengembangan dari FHIR-nya. Saat ini sudah ada di website DTO. Nanti mungkin akan dalam waktu dekat akan ada informasi yang bisa Bapak Ibu acu terkait dengan apa itu FHIR, bagaimana mengintegrasikan FHIR, kemudian bagaimana use case yang bisa saya gunakan di sana gitu. Nanti silakan untuk dipelajari di sana di websitenya dto.kemkes.go.id. Kemudian kita juga menyusun kamus IHS. Kamus IHS ini adalah kamus data standar yang digunakan untuk pertukaran data tersebut. Nah, ini salah satu websitenya ya, pengembangan websitenya ini sudah beberapa. Nanti mungkin Bapak sekalian bisa cek dalam waktu dekat ada beberapa hal yang dilengkapi di sana. Kemudian standarisasi kamus data sendiri itu ternyata kita tidak hanya terkait dengan data layanan seperti FHIR tadi, ada banyak data-data lainnya, baik itu terkait dengan data sarana, itu misalkan terkait dengan Fasiankes, kemudian Farmalkes, sarana Farmalkes, kemudian Diklat, kemudian sarana yang lainnya. Kemudian dari kamus nakes ya, ini juga kita mengumpulkan data-data nakes dari SSDMK, kemudian dari data-data yang lainnya itu juga bervariasi, bisa jadi ada duplikasi satu nama terdata di tiga tempat yang berbeda dan sebagainya dengan data-data yang berbeda itu juga bisa terjadi gitu. Kemudian kamus yang paling menarik juga adalah terkait dengan kamus Farmalkes, terkait kamus obat, kamus farmasi dan alkes gitu. Itu juga perlu distandarkan. Kemudian kamus penyakit, kamus clinical variable untuk lab gitu. Kemudian kamus tindakan, kamus layanan, bahkan kamus pembiayaan dan kamus lokasi nantinya itu juga menjadi salah satu data-data yang ingin kita kolaborasi bersama di nasional gitu. Nah, ini nanti akan digunakan, ditempatkan di FHIR server, kemudian nanti kita bisa mengakses ini bagi Fasiankes yang sudah bisa melakukan interoperabilitas ini, itu diharapkan bisa terintegrasi ke data-data ini. Jadi keuntungannya adalah mempunyai akses ke data standar internasional. Jadi bahkan internasional gitu ceritanya gitu. Itu akan menguntungkan bagi Fasiankes ke depan. Dan contohnya kita juga ada punya namanya Master Patient Index. Ini adalah tadi yang data-data vaksin, data-data lain yang data-data masyarakat yang sudah terkumpul di Kementerian Kesehatan maupun BPJS gitu. Kita harapkan bisa menjadi satu Master Patient Index di mana ini akan mempercepat untuk profiling dari pasien tersebut. Bahkan data-data kesehatannya kalau disetujui oleh yang bersangkutan bisa dibaca oleh Fasiankes yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh industri Farmalkesnya terkait dengan standarnya. Jadi mulai dari penyedianya sudah menggunakan standar Farmalkes, data KFA kita sebut sebagai IHS KFA ya. Kemudian nanti di peracikan dan persiapan juga menggunakan standar yang sama. Kemudian sampai dengan pembayaran, pasien juga mendapatkan kode yang sama sehingga dia mengetahui obat-obat apa-apa saja yang sudah dirasakan ke saya. Kemudian ini tentunya perlu kerjasama dengan lembaga yang lain terkait BPOM, BPJS, kemudian Kemenkes, dan ini sedang bersusun ya terkait dengan kerjasama ini termasuk aspek legalnya. Nah, ini mungkin terakhir terkait dengan kamus Farmalkes ada beberapa struktur. Ini nanti akan ada banyak yang bisa digunakan dan ini bisa diidentifikasi terkait kebutuhan. Misalkan kita ingin tahu kebutuhan di Jakarta terkait dengan paracetamol itu berapa sih sebenarnya gitu. Itu akan bisa terdeteksi kalau memang data-data ini bisa terstandar seperti struktur yang ini gitu. Nah, mungkin terakhir, mohon maaf kalau saya agak panjang ya.
kesimpulan harapannya apa? Jadi intinya sih menuju Indonesia Sehat tidak dapat berjalan sendirian. Jadi perlu kolaborasi dan didukung oleh seluruh pelaku industri kesehatan, termasuk salah satunya adalah DPP Formiki yang saya sangat berharap bisa membantu transformasi dari rekam medis elektronik yang ada di Kementerian di fasilitas kesehatan. Jadi mungkin selama ini rekan-rekan di DPP Formiki menghandle terkait rekam medis yang manual gitu. Tapi kemudian ada inisiatif terkait rekam medis elektronik dan itu juga kadang-kadang tidak semua mudah menerima hal tersebut, menerima transformasi tersebut. Bahkan yang kami berharap bahwa yang bisa melakukan jadi pelopor atau menjadi salah satu pendorong dari rekam medis elektronik ini justru dari rekan-rekan di Formiki karena sudah memahami rekam medis elektronik, rekam medis manual sebelumnya. Ketika bertransisi ke elektronik itu tentunya akan sangat memudahkan bagi rekan-rekan. Harapan kita seperti itu dan nanti keraguan-keraguan di lapangan terkait dengan rekam medis elektronik ini bisa dibantu rekan-rekan Formiki untuk meyakinkan bahwa memang ini lebih efisien dan lebih akan bisa menghandle terkait dengan kebutuhan ke depan gitu. Ini sangat penting untuk bisa dipahami bersama terkait kebutuhan rekam medis elektronik ini. Kemudian terkait dengan strateginya sendiri kita juga tadi sampaikan ada pengembangan data kesehatan diterapikan, kemudian aplikasi, kemudian ekosistem teknologi kesehatan. Ini mungkin banyak hal yang mungkin sudah pernah dicoba, tapi pada tahun ini DTO Kementerian Kesehatan merekrut banyak sekali profesional Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri juga adalah salah satu profesional yang direkrut dari DTO gitu ya, di mana mereka memang berfokus mengerjakan ini. Jadi kalau mungkin dulu kan pernah juga dicoba ya gitu atau dulu Kementerian Kesehatan pernah cerita seperti ini tapi kan nggak jalan sebagainya. Tahun ini berbeda. Kementerian Kesehatan termasuk Bapak Menteri sendiri sangat concern terkait hal ini sehingga terkait kebijakan semua per 2 minggu sekali kami melapor ke beliau dan beliau sangat responsif sehingga apa-apa yang dibutuhkan itu langsung ditangani oleh beliau dan juga jajaran eselon 1 di Kementerian Kesehatan. Jadi ini menarik dan menurut saya momennya yang pas gitu ya dengan transisi kemudian terkait dengan pandemi tadi. Harapan kita ini bisa terwujud sesuai dengan harapan kita paling tidak naik satu kelas lebih tinggi untuk layanan kesehatan kita sehingga standar itu tidak mungkin turun lagi gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Kemudian implementasi strategi transformasi digital kesehatan ini kita lakukan berbasis platform, artinya tidak mematikan inisiatif-inisiatif ataupun inovasi-inovasi yang sudah ada di industri ataupun di ekosistem yang ada. Kita berharap bisa mengkolaborasikan mereka dan mereka bisa berkolaborasi dengan catatan mereka bisa mengintegrasikan data-datanya atau mau melakukan penerapan standar-standar dari yang sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini tujuannya untuk membangun data kesehatan nasional yang bisa digunakan tidak hanya oleh Kemenkes tapi juga oleh daerah, Faskes dan lain sebagainya. Jadi satu data untuk digunakan bersama. Kemudian tentunya ini perlu guidance-nya ya, dan ini sudah ada di Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan 2024, dan kami berharap ini menjadi salah satu platform yang media yang bisa digunakan bersama untuk mempelajari apa semua yang kami sudah sampaikan hari ini pun ada di sana gitu ya, sehingga kita sama-sama mengetahui arahnya kemana, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian mencari apa yang bisa kita kontribusikan terkait dengan progres ini. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton saja gitu ketika proses ini berjalan, oh bagus ya, kemudian ketika nanti ini kita tidak bisa berkontribusi aktif, sayang sekali. Karena itu momennya untuk berkontribusi aktif, dan ke depan harapan kita ketika nanti ini berhasil, menjadi keberhasilan bersama. Tidak hanya keberhasilan Kemenkes, ataupun tidak ada yang berhasilan yang lainnya. Tapi keberhasilan juga dari asosiasi dan juga yang lain sebagainya terkait pelayanan kesehatan ini. Ya, mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian agak panjang, tapi intinya kami sampaikan harapan kami sangat besar terkait hal ini dan harapan kita juga terkait Formiki kepengurusan yang baru lebih adaptif terkait dengan perkembangan transformasi ini dan juga lebih aktif dalam memberikan inovasi ataupun terkait dengan ide-ide kepada Kementerian Kesehatan. Kami sangat terbuka. Di KDTO Kementerian Kesehatan ada track ekosistem yang lain mengurusi terkait dengan ekosistem termasuk juga asosiasi-asosiasi yang ada itu mereka memang secara khusus ditempatkan untuk itu. Jadi jangan minder misalkan misalnya saya mau tak kemana Pak, kalau Kemenkes kan banyak sebenarnya, kontak aja DTO nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu untuk mendeliver itu ke dirjen yang bersangkutan ataupun yang lainnya. Gitu. Jadi ini akan sangat membantu ke depan. Terima kasih. Materi saya cukupkan demikian. Semoga bisa dikolaborasikan dan didiskusikan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Agus Rahmanto yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas ya. Semoga rekan-rekan yang sedang mendengarkan di Zoom cukup jelas untuk menerima materi. Pak Agus, ini tantangan ya buat kami di profesi perekam medis. Kalau beberapa tahun lalu mungkin masih isu-isu RME. Sekarang sudah harus menuju RME
sehingga nanti transformasi digital ini akan menunjang kepada strategi yang integrasi data ya Pak ya, seperti itu. Betul. Maka betul ya, ini PR yang sangat panjang dan lumayan effort besar ya untuk kami PMIK. Semoga rekan-rekan di Fasiankes kita sudah harus bersiap-siap ya dengan perubahan dari dulu manual, kemudian hybrid, sekarang menuju RMA. Tantangannya nanti kita menjadi data digital seperti itu. Baik, bagi nanti yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan untuk di kolom chat. Untuk narasumber berikutnya, mohon tetap stay di tempat ya Pak Agus ya.